Minda sakit. Minda sakit. Sama Tata ya? Tata sakit. Lini? Lini juga sakit. Selebihnya masuk ya? Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ngecek dulu kebersihan. Pokoknya selain daripada pelajaran sejarah, hubungannya dengan pelajaran sejarah, yang di meja kalian tolong disingkirkan dulu, tas taruh di bawah, ya. Yang buku tebal, yang buku akuntansi tak apa-apa, biarkan aja di meja, ya. Jadi nanti pembelajaran kita agar kondusif, tidak ada pelajaran-pelajaran yang lain di saat pembelajaran sejarah berlangsung. Paham ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Kita ice breaking dulu pagi ini. Ya, semuanya berdiri. Pasti ice breaking kita pada pagi hari ini tebak nama presiden. Kan ya? Kalau Bapak sebutkan angka, kalian sebutkan nama presidennya. Paham ya? 1 Soekarno, 2 Soeharto, 3 B.J. Habibie, 4 Gus Dur, 5 Megawati, 6 SBY, 7 Joko Widodo, 8 Prabowo. Ingat, 1 Soekarno, 2 Soeharto, 3 4 Gus Dur, 5 6 7 8. Nah, dan ya, kita mulai kecepatan. 4. Oke. Ini kefokusan nih, fokus. 1 8 7 5 3 3 2 1. B.J. Habibie, Soeharto, Soekarno. Lanjut lagi. 6 8 1. Oke, luar biasa. Fokus. Tepuk tangan dulu semua. Oke, silakan duduk. Nah, jadi ice breaking yang membuat kita bisa mengingat jadwal atau jatah atau posisi presiden dari masa ke masa. Jadi artinya anak-anak Bapak semua ketika ice breaking itu Bapak lakukan, kita ingat presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga. Kadang-kadang nanti Gus Dur itu siapa Pak? Gus Dur itu Abdul Rahman Wahid. Itulah salah satu Gus Dur yang dianggap orang dulu tidak mampu, ternyata mampu meskipun hanya menggunakan sepatu kursi roda. Itu mata tidak bisa melihat fokus kan gitu. Tapi tetap itu adalah Bapak negara Republik Indonesia. Oke, hari ini Bapak terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme.
Oke. Pelajaran kolonialisme dan imperialisme ini sebelum kita lanjut ya, ini nanti Bapak akan mengulas sedikit pelajaran kita yang sebelumnya waktu kita kelas 10. Ini kan pertemuan pertama kita di kelas 11 ya. Kelas 10 kemarin kita mengingat bahwa ada pelajaran terakhir kita itu adalah tentang masuknya agama Islam, betul ya? Agama Islam terakhir kan? Maksudnya agama Islam masuk datangnya dari Timur Tengah. Sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra apa? Pasai. Coba siapa yang masih ingat teorinya? Teori masuknya kerajaan Islam, masuknya agama Islam. Salah satunya adalah teori Mekah. Ya, jangan sampai lupa bahwa ada beberapa teori menyangkut mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti harapan Bapak kalian bisa ya, tujuannya nanti anak-anak Bapak bisa memahami apa itu hubungannya kedatangan bangsa Eropa ini ke Indonesia dengan perang salib, dengan kota suci Yerusalem. Habis itu apa hubungannya nanti dengan konsep 3G, Gold, Glory, Gospel. Habis itu nanti bagaimana petanya, nah, ya, peta mereka masuk ke Indonesia seperti apa, ya. Nah, jadi harapan Bapak nanti kalian harus bisa memahami itu. Oke, sebelum Bapak lanjut, Bapak menjelaskan sedikit materi tentang kolonialisme, ya. Bapak ingin mereview sedikit tentang pengetahuan kalian. Di Batam ada satu monumen Belanda yang bersejarah, itu berada di kawasan mana? Kalau Vietnam tidak yang Belanda. Ada satu tugu atau monumen bukti masuknya bangsa Belanda di Batam, yaitu di Jodo, di kawasan orang jual buah yang sebelah sana. Nah, bagian belakang itu ada monumen datangnya bangsa Belanda waktu pertama kali di Batam. Nah, waktu itu mereka juga menguasai Selat Malaka. Sayangnya kota Batam tidak merealisasikan itu sebagai tempat bersejarah. Harusnya dirawat, ya, jadi tempat pembelajaran. Ya. Nah, selain daripada itu, ya, coba anak-anak Bapak ingat negara-negara yang pernah masuk ke Indonesia, negara bangsa Eropa. Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol. Berarti ingat ya, ada 4 negara yang diberi konsep dengan SPBI, yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Ya, paham ya? Nah, itu review bahwasanya di Batam juga pernah ada masuknya Belanda dibuktikan dengan monumen yang ada di Jodo. Oke, Bapak lanjut menjelaskan sedikit. Ini dia, kolonialisme dan imperialisme. Berbicara tentang kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Artinya negara Eropa tadi yang datang ke Indonesia, mereka menguasai kita. Selain menguasai daerah kita, juga menguasai sumber daya alam. Ya. Nah, kemudian imperialisme. Apa itu imperialisme? Suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Ingat, ada 2 pemilah. Negara yang termasuk kolonial di atas yang lama menguasai Indonesia, yaitu Belanda dan Inggris. Kalau masuk negara imperial, yaitu Spanyol dan Portugis. Itu harus bisa dipahami. Ya, lanjut. Nih, ini salah satu gambaran mereka datang dari Eropa itu mulai masuk ke kawasan Timur Tengah itu seperti apa? Ini gambaran pertama, ya. Kemudian, nah ini bentuk komoditas jalur sutra Cina dan Eropa. Tadi kan jalurnya udah Bapak lihatin. Nah, komoditi yang mereka cari itu seperti yang Bapak tayangkan di depan, ya.
Indonesia nanti ada rempah-rempah. Lanjut. Nih, ini juga merupakan komoditas waktu itu. Nah, ini seperti contoh gambaran mereka mulai mencari daerah-daerah jajahan baru, ya. Kemudian ini bentuk rute. Nah, ini bentuk kota yang mulai dari Eropa itu mereka membangun negara Eropa seperti apa. Ini sudah Bapak tayangkan di depan, ya. Oke, lanjut. Nih, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, runtuhnya Konstantinopel. Nah, ini hubungannya dengan perang salib Konstantinopel itu, ya, tahun 1453 kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, ya. Dengan dikuasai Konstantinopel, Turki Utsmani menerapkan penutupan jalur perdagangan yang berakibat semakin sulitnya bangsa Eropa untuk mendapatkan komoditi rempah-rempah, barang-barang komoditi jalur sutra yang mengalami kelangkaan. Jadi mereka mencari daerah baru. Datang ke Indonesia ini sengaja nggak mereka, Pak? Memang sengaja mencari daerah baru. Kenapa? Karena mereka di Timur Tengah udah nggak boleh masuk. Tapi nanti dengan cara ini mereka juga membawa misi 3G, Goal, Glory, Gospel. Itu dia. Goal, Glory, Gospel. Ya, lanjut. Nah, ini dia penjelajahan samudranya. Pertama nantinya di atas sudah Bapak tampilkan. Ya, tujuan bangsa Eropa menguasai bangsa Indonesia juga udah. Nah, ini dia komunitas rempah-rempah. Coba lihat di depan, nampak? Ada rempah-rempah, ada wilayah strategis, ada kekayaan, ada politik Indonesia, yaitu waktu itu kita sudah memeluk agama Islam. Mereka masuk di Maluku pertama kali. Kita udah ada Islam, yaitu kerajaan Tidore datang. Kerajaan apa tadi di Maluku? Tidore datang. Ingat ya. Lanjut. Nih, nanti Bapak lihatkan video untuk gambar petanya. Nah, nih. Nanti kalian boleh membuat peta yang ini. Yang pertama, yang ini. Boleh juga buat yang kedua. Nanti di tugas ada nih. Ya. Ini merupakan dua petanya. Nanti cari di internet. Nah, boleh lihatin di Bapak yang mana. Oke, lanjut. Kita tengok dulu video tentang masuknya
di Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar itu. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena
memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih di Maluku. Portugis pun. Itulah tadi tayangan video ya, yang awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sekarang silakan duduk berkelompok. Nih silakan berempat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang di belakang silakan gabung. Berarti kalian 5 orang, kelompok 4. Ya silakan. Segera, ada waktu kita pendek.
silakan bagi tugas. Kalian berempat berarti satu-satu. Ini ada 4 soal. Silakan golongkan satu-satu. Nanti referensi ada kalian bawa kan? Ada. Nah nanti boleh dibuka ini. Satu orang kerjain ini, satu orang kerjain yang nomor ini. Ya. Nah, silakan. Waktu mengerjakan Bapak cuma kasih waktu 15 menit. Tulis di lembar ini ya, tidak di buku tulis anak-anak Bapak. Ngerjakannya di lembar LKM, lembar kerja murid yang sudah Bapak bagikan. Silahkan kalian kerjakan ya. Pak, kami mengerjakan lewat apa Pak? Boleh menggunakan handphone, ada Google Books ya, ada juga nanti YouTube, ada juga nanti Google Wikipedia dan sebagainya ya. Mau nengok ChatGPT juga boleh, silahkan. Yang penting apa soal yang Bapak minta kalian bisa mengerjakan. Nah, yang untuk peta itu dibuat bagus-bagus. Ingat waktu cuma 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Di sana dituliskan nama kelompoknya. Dia kan ada lembar soalnya banyak Bapak kasih itu. Nah, cukup itu, semuanya cukup itu. Nah, nama kelompoknya dibuat di bawah soal. Kelompok berapa? Dari sana kelompok 1, ini si Ratu kelompok 2, kemudian Rifa kelompok 3, Anifer kelompok 4. Nah, buat nama anggota kelompoknya juga, bagi tugas. Tidak ada yang tidak bekerja. Ada nanti yang tidak paham atau kurang memahami, silakan tanyakan ke Bapak. Soal tidak usah dibikin lagi. Hah? Ya bagi, berarti 2 orang kerja untuk dan peta, satu-satunya untuk tugas. Bagi tugas. Petanya seperti Bapak tayangkan tadi. Nah, boleh nanti cari, Pak ini benar nggak? Ya, boleh. Diwarnai ya, bagus-bagus. Karena nanti hasilnya kita tempel di depan yang peta. Ya, jawabannya di lembar-lembar yang Bapak kasihnya aja. Yang saya jawab, nggak usah di buku tulis. Ayo cepat, waktu cuma 15 menit. Ada bawa pewarna, ada bawa pensil kan? Ya, mantap. Nanti setelah ini kita presentasi ke depan, ya, kelompok maju. Setelah dibacakan, nanti kelompok lain silahkan memberikan pertanyaan. Nah, untuk ya nanti lebih bagus atau lebih menarik, ya.
petanya? Bukan. Ini Google itu beda. Kalau GPT dia terlalu ini menonton. Nih, lokasi bulan. Ketemu? Soal kerja. Sama nggak dengan yang di depan? Sama? Ayo mulai bikin pertanyaan nanti nggak selesai. Udah dibagi tugasnya? Udah. Oke, bagi tugasnya yang ngurus ya, siapa yang bikin peta, siapa yang menjawab soal 1, 2, dan 3. Nah, itu baru berkelompok. Nanti kalau seandainya jawabannya kurang bisa diskusikan lagi. Ya. Nanti yang tidak paham tanyakan ke Bapak. Ya. Minimal peninggalan buatin aja dulu nanti Bapak. Ya. Ya kan masing-masingnya kan beda tuh 4 negara. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kelompok 3? Tidak. Kelompok 2? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Mengenai soal sama peta paham ya? Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 paham? Oke. Nah, untuk peninggalannya itu nanti ini kan ada 4 negara tuh. Nah, cari minimal dari masing-masing negaranya ada contoh peninggalannya, ya. Kan minimal biasanya peninggalan-peninggalan bangsa Eropa itu kan benteng, betul kan? Nah, monumen, tugu biasanya, ya. Jadi itu. Di setiap kelompok nanti kalau yang nggak paham boleh tanyakan ke Bapak. Oke? Oke, selesaikan, kerjakan semua.
nanti yang tampil di depan, ya. Misalnya kelompok 1 berarti nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4. Yang peta kelompok berapa? Soal peta kelompok berapa? Nah, berarti kelompok 2 menjelaskan tentang peta. Jalur masuknya dari mana, datangnya ke mana, masuknya ke mana, paham kan? Nah, jalurnya nih. Jalur, ya. Ini jalurnya titik-titik ini merah, hitam, biru, ini titik. Kan masuknya ke Maluku nih. Ya. Indonesia Tengah. Karena
Spidol. Untuk itu apa? Nah, kita usaha buat garis aja, buat garis lagi sama daerah. Ya, yang bintik-bintik warna hijau. Bukan dia. pas jam 10.00 kumpul.
sambil ini Bapak minta tampil dulu kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan tampil ke maju ke depan semua. Nanti kelompok yang 1, 2 dan 4 ya. Silakan bertanya kepada kelompok yang tampil. Ya. Tidak harus banyak-banyak, yang penting ada pertanyaan. Ayo, silakan. Sambil perhatikan ya. Sambil perhatikan mereka tampil. Semuanya fokus kepada teman-teman kita yang tampil. Ya. Ya, cepat. Kalian soal nomor 3 ya? Ya, lanjut. Baiklah, kami dari kelompok ini gitu. Ada pembukanya. Dari Pak. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami untuk menjawab soal nomor 3. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Nurmadia sebagai moderator. Di sebelah saya ada Syarul Sumanda Sila. Langsung saja ke materinya. Suaranya kencang ini. Yang akan dibacakan oleh Zawad. Sebutkan serta jelaskan bukti keberadaan dan peninggalan kolonialisme dan Ya, perhatikan. bangsa barat di Indonesia. Nanti kalian boleh bertanya. Jawabannya adalah Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 dengan fokus utama perdagangan rempah-rempah di Maluku. Bukti peninggalan mereka antara lain perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membagi wilayah kekuasaan antara Spanyol dan Portugis hingga Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku. Bande Tidore yang menjadi peninggalan fisik di Kepulauan Maluku. Penyebaran agama Katolik melalui misionaris yang mendampingi ekspedisi mereka, serta pengaruh pada nama tempat dan beberapa tradisi di Maluku yang berpengaruh Spanyol. Portugis atau awal abad ke-13 fokus pada rempah-rempah. Peninggalan yaitu benteng di Ternate dan Tidore, penyebaran Katolik, keroncong dan meriam, serta kata sarapan seperti meja, bendera, dan teh. Inggris berdagang dan bersaing dengan Belanda. Peninggalan banteng Marlborough, Bumbu-bumbu perjanjian London 1824, perdagangan di Maluku dan pengaruh bangsa ke administrasi Indonesia. Selanjutnya itu adalah negara Belanda. Belanda berkuasa paling lama melalui VOC yaitu tahun 1602 dan Hindia
komoditas rempah-rempah di Timur Tengah. Oke, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman yang hampir. Kelompok 4, silakan maju. Ayo, kelompok 4 cepat maju. Jangan lama-lama. Waktu kita tinggal sedikit. Udah, suaranya. Kelompok
jalurnya benar. Dah. Untuk Spanyol, mereka melewati dari Samudra Atlantik ke Cancun dan Goa. Cancun. Ya. Lalu mendarat ke Banten. Oke. Nah, berarti dia hampir sama. Masing-masing negara hampir sama jalurnya. Ya, dari masing-masing kita anak-anak Bapak udah bisa dilihat. Oke. Silakan kelompok 2 tutup. Tidak ada pertanyaan di situ. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dan perhatikan, Bapak simpulkan sedikit, nanti kita buat refleksinya. Dari tadi, dari perang salib, latar belakang dari perang salib, perebutan kota suci Yerusalem adalah menyebabkan kedatangan bangsa Eropa datang ke Indonesia karena mereka udah tidak bisa lagi masuk ke daerah Timur Tengah. Kemudian konsep 3G, misi daripada 3G, merkantilisme itu yang membuat mereka datang ke Indonesia karena waktu itu komoditi rempah-rempah cukup mahal di Eropa. Paham ya? Nah, silakan dibuat di kertas 1 lembar ini apa yang kalian dapat pelajaran hari ini. Nanti kita tempelkan di depan. Yuk, silakan ditulis cepat. Tidak usah banyak, sedikit saja. Sedikit saja, tidak usah banyak. Ya. Yuk. Silakan ditulis apa yang kalian dapatkan hari ini. Tulis nama ya. Yang kalian dapatkan pelajaran pada hari ini tentang apa? Sedikit saja kata kuncinya. Dan kemudian untuk tugas ya, nanti Bapak kirimkan linknya di WA. Untuk tugas soal nanti Bapak kirimkan linknya di WA. Silahkan dikerjakan nanti setelah pembelajaran berakhir, boleh dikerjakan ya. Kemudian untuk anak-anak Bapak semua di rumah ya, untuk minggu depan tugas kita minggu depan ya, kita minggu depan masuk kepada tentang POC ya, kebijakan POC, hak POC, kemudian penyebab kemunduran POC. Nanti kita buat dramanya untuk tugas minggu depan ya. Udah? Silakan ditempel di depan. Maju ke depan, yuk. Sedikit saja, tidak usah banyak. Yuk, silakan tempel di depan. 1 dalam hitungan 3. Yuk, silakan tempel di depan. Yang di bawah tulis. Ya, tempelkan rapi-rapi. Cepat.
Ini hasil refleksi kita pada hari ini ya. Nah, ditempelkan kalian hasil refleksi kita, apa yang kalian dapat pada hari ini udah ditempelkan di depan. Nah, ini merupakan nanti merupakan ini kan ini kita simpan bersama. Ya. Nah, untuk minggu depan jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti linknya Bapak kirim. Oke, dah. Mundur. Sampai salam. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Udah, mengenai tugas sudah paham ya? Nanti Bapak kirim linknya di grup ya. Kita kerjakan untuk tugas soal. Itu ada beberapa soal. Untuk minggu depan kita masuk kepada tentang pembelajaran VOC ya. Jangan lupa bawa juga bahan yang lengkap. Kemudian handphone wajib dibawa karena kita belajar dengan menggunakan dunia iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini bisa masuk ke pikiran anak-anak Bapak dan bisa dipahami. Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup doa dulu. Ketua doa. Oke, silakan nanti